Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir atau eh, hasil proyek akhir untuk penilaian UAS akhir semester dengan judul Pemanfaatan Copilot dalam Otomatisasi Software Testing Aplikasi Web Sederhana berbasis Python serta Selenium. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Imtiaz Mufidah, kemudian Diana Mutia, Burhan Kalamullah, Muhammad Iqmal, Revina Permanasari, dan juga Gulam Abiu Ammar. Next. Latar belakang dan tujuan kami yaitu untuk dengan perkembangan teknologi AI membawa munculnya Copilot, yaitu sebuah bantuan untuk mengembangkan kode yang bisa membuat kode secara otomatis berdasarkan prompt atau komentar yang diberikan oleh developer. Tapi menulis skrip pengujian otomatis itu secara manual masih memerlukan banyak waktu dan beresiko terjadi kesalahan manusia. Dan proyek ini menunjukkan bahwa Copilot mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam membuat skrip Selenium untuk proses pemastian kualitas perangkat lunak. Nah, tujuan kami itu ada tiga, yaitu untuk memanfaatkan Copilot dalam pembuatan skrip automation testing berbasis Python dengan Selenium. Yang kedua ada mengotomatisasi pengujian fungsional pada aplikasi web Saus Demo. Dan yang terakhir untuk membuktikan bahwa AI dapat mempercepat dan mempermudah proses software quality assurance. Next. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup aplikasi web dan skenario. Yang pertama ada ruang lingkup yaitu aplikasi target yang mana kami menargetkan sourcedemo.com yaitu contoh web e-commerce sederhana yang umum dipakai untuk latihan automation testing. Selanjutnya ada batasan lingkup uji yang mana ada satu yang sukses dan dua yang gagal. Yang pertama ada hanya menguji fungsionalitas utama. Selanjutnya tidak mencakup pengujian performa. Yang terakhir ada tidak mencakup pengujian keamanan. Selanjutnya di sini ada skenario uji. Yang pertama ada login, yaitu skenario sukses, kredensial valid dan gagal. Selanjutnya ada add to chart, yaitu menambahkan produk ke keranjang dan memverifikasi bar chart bertambah. Selanjutnya ada checkout, yaitu proses checkout penuh pesanan. Yang terakhir ada filter produk, yaitu mengurutkan produk dari harga termurah ke termahal, lalu memverifikasi urutan harga sudah benar. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya pemanfaatan Copilot. Yang pertama, struktur proyek. Membantu menyusun struktur folder fake object model, pemisah fake object, test case, dan konfigurasi fitur. Yang kedua, penulisan test case. Membantu menulis skenario uji login, sukses atau gagal, add to cart, dan checkout lengkap di sourcedemo.com. Yang ketiga, debugging error. Membantu menganalisis traceback error, assertion error, message element affection, dan menemukan akar masalahnya. Yang keempat, rekomendasi perbaikan. Menyarankan penggunaan web white untuk mengatasi race condition atau timing issue antar langkah pengujian. Yang kelima, dokumentasi sistematis. Membantu menyusun dokumentasi hasil uji dan penjelasan error secara terstruktur dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, validasi solusi. Membantu memverifikasi bahwa perbaikan yang diterapkan benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sekedar menutupi gejalanya. Next. Oke, next. Jadi selanjutnya aku mau ngedemoin apa yang udah kita buat di Copilot itu sendiri. Di sini kita ada eh, ini folder yang kita tulis di VS Code. Di sini kerangka foldernya atau kerangka file-file yang ada di sini itu kita buat berdasarkan hasil dari kita ngeprompting di Copilot itu sendiri. eh Begitupun kodenya yang ada di sini ini juga full semuanya itu hasil pemanfaatan Copilot untuk test case yang ini.
Nah, gimana cara kita ngegunain Copilotnya itu? Di sini awalnya kita nge-prompting, saya sedang membuat proyek pengujian otomatis. Kita menggunakan apa untuk aplikasi apa. Nah, di sini kita juga bilang aplikasi, kita ngasih tahu kalau misalkan aplikasinya itu punya halaman login dengan elemen email, password, dan juga tombol submit. Tapi sayangnya, di sini itu kita masih kurang untuk menyebutkan kita menggunakan web source demo. Dan juga tes apa aja yang ingin kita lakukan di dalam eh, pengujian ini. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dengan apa namanya dengan prompting yang masih simple seperti ini dari Copilot itu dia langsung ngasih kodenya, dan juga dijelasin apa itu driver .get ini untuk apa seperti itu. Kemudian kita makin ke bawah itu kita disuruh untuk menggunakan PyTest untuk menjalankan banyak test case secara langsung, secara sekaligus gitu. Kemudian kalau misalkan error, kita juga bisa langsung ngasih ke copilotnya ini, kemudian langsung dibenerin sama si copilotnya. Nah, kita juga setelah kita ngobrol-ngobrol diskusi sama copilot tadi, kita minta untuk dibuatin kerangka filenya. Di sini dia langsung ngebuatin kerangka file, dan isi filenya itu langsung kodenya itu apa-apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita diskusi-diskusi aja gitu sama copilotnya kalau misalkan ada yang masih error. Kemudian di sini aku mau langsung aja ngedemoin yang udah kita buat di Copilot. Tesnya pakai PyTest MinV. Yang pertama tes at the chart. Di sini menambahkan ke keranjang itu udah berhasil. Kemudian untuk tes check out barang tuh langsung check out. Di sini teks check outnya gagal. Next. Filter produk kita berhasil, sukses. Dan login juga sukses. Ini login untuk yang salah username-nya itu berhasil kita lakukan. Tapi di sini kita gagal untuk melakukan file tes checkout. Sebelum-sebelumnya juga masih kadang gagal, tapi sebelumnya itu udah ngelakuin tes baru aja dan itu pas semua. Tapi kalau misalkan berarti masih kekurangan di Copilot sih untuk tes di bagian checkout seperti itu. Oke, bisa langsung next aja. Oke, selanjutnya ada hasil pengujian dan dokumentasi. Dari pengujian sendiri kita melakukan 5 testing. Yang pertama kita tes login. Dari pengujian itu memastikan pengguna berhasil masuk ke halaman produk setelah memasukkan username dan paspor yang benar. Dan hasil dari pengujian itu berhasil. Yang kedua ada tes login yang gagal. Pengujian ini memastikan muncul pesan error ketika dan username dan paspor dimasukkan dan akan muncul pesan error. Dan status testingnya itu berhasil. Yang ketiga ada tes memasukkan keranjang. Pengujian ini memastikan produk saus Lives Backpack berhasil masuk ke keranjang belanja. Untuk status pengujian testingnya itu berhasil. Selanjutnya ada tes checkout. Di sini pengujian memastikan proses pembelian selesai dan muncul pesan konfirmasi pesanan. Dan statusnya itu berhasil, itu pun setelah diperbaiki. Dan yang terakhir ada tes filter produk. Di sini pengujiannya itu memastikan fitur filter produk berdasarkan harga berfungsi dengan benar dari yang termudah ke yang termahal dan begitu pun sebaliknya. Dan status pengujiannya itu berhasil. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan evaluasi, yang dimana otomatisasi berhasil dan efisien.
Implementasi GitHub Copilot terbukti mempercepat penulisan skrip Selenium atau POM dan mempermudah proses debugging sehingga seluruh skenario uji fungsional pada web search demo sukses dieksekusi dengan status passed. Selanjutnya ada evaluasi, yang dimana solusi kendala timing meskipun sempat terjadi kendala rage condition atau gagal uji akibat pemuatan halaman. Masalah berhasil diatasi menggunakan WebDriver White atas rekomendasi Copilot. Kedepannya, lingkup uji perlu diperluas ke sektor performance dan security testing. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.